الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini, saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Insya Allah sebentar kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, yang kita lakukan ini, semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat teriring salam senantiasa mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat mengharapkan syafaatul udma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang khatib selalu berwasiat, berpesan kepada dirinya sendiri, khususnya umumnya kepada kita semua jamaah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Yaitu untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalul awamilillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan berupaya menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada muqaddimah tadi disampaikan salah satu ayat dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa 1 bulan penuh. Ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan, qiyamul lail, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, puasa sebulan penuh. Dan alhamdulillah di penghujung bulan tersebut kita mensucikan diri dengan melaksanakan zakat fitrah, zakat mal. Ibadah-ibadah itu semua mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam artian apa? Maksudnya apa di situ? Semoga
kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh kita beribadah puasa, beribadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah tersebut la'allakum tattaqun, supaya apa takwanya di situ? Kita bisa aplikasikan, kita dalam hati kita bisa membekas, sehingga apa? Bisa dilaksanakan di bulan 11 bulan kemudian. Itu tujuannya hadirin kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terus kemudian apa yang harus kita laksanakan mulai dari bulan Syawal? Biasa kita melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan 30 hari penuh. Alhamdulillah full kita laksanakan, semata-mata keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya iman dalam hati, nggak mungkin melaksanakan puasa tersebut, karena puasa tersebut sangatlah berat bagi kita. Banyak larangan-larangan yang harus kita hindarkan. Makan dan minum di siang hari harus kita hindarkan, karena itu semata-mata punya keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas di bulan berikutnya adalah bulan Syawal. Dalam hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana summa ittiba'u saumu syahrus Syawal sitta yaumin." Barang siapa yang sebulan penuh di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa, terus kemudian ittiba, mengikuti sunnahnya Rasul, puasa di bulan Syawal selama 6 hari, itu pahalanya bagaikan puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Itu tentang puasa, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian qiyamul lail, sholat tarawihnya sama pula 1 bulan penuh kita laksanakan. Barangkali di bulan-bulan berikutnya, di 11 bulan berikutnya, kita bisa melaksanakan qiyamul lail di malam hari atau sholat tahajud. Subhanallah, sholat tahajud itu di ketika keheningan malam, orang tidur, kita bangun untuk melaksanakan sholat. Insya Allah segala apa yang kita inginkan, kita doakan terkabul, makbul, dimakbuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan penuh, 1 bulan penuh, yaitu sholat tarawih. Terus kemudian apalagi yang amalan ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan? Tadarus Al-Quran. Ketika di bulan suci Ramadan sudah terbiasa kita menghatamkan Al-Quran. Syukur alhamdulillah ketika sudah ada yang hatam satu Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, dan itu bisa dihatamkan. Ada santri-santri kami sampai 2 kali 3 kali hatam. Mudah-mudahan kita ada yang hatam Ustadz 1 juz, hatam 2 juz, gak apa-apa daripada enggak sama sekali. Terus kemudian diaplikasikannya kapan? Di bulan 11 bulan kemudian. Jangan dilupakan itu Al-Quran, karena sudah terbiasa kita melaksanakan, kita membaca Al-Quran di 11 bulan kemudian. Hattal ayah. Kalau di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Kalau dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Katakanlah 17 huruf, 177.
170 kebaikan. Barangkali kalau di bulan yang lain, yaitu di luar bulan suci Ramadan, itu satu huruf satu kebaikan. Mafi muskilah, tidak apa-apa. Yang penting kita merealisasikan ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Terus kemudian apa yang biasa kita laksanakan? Di akhir bulan suci Ramadan kita menyucikan diri kita dengan zakat fitrah, dengan zakat mal. Zakat fitrah itu dari kita sendiri, 3,5 kita keluarkan untuk tujuannya apa? Mensucikan badan kita, diri kita, ya. Dan itu kembali lagi kepada kita, dibagi-bagikan, ya, kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. Terus kemudian zakat mal, zakat usaha kita, ada di bidang pertanian, kelautan. Di sini apa? Petani dan pelaut barangkali, ya. Kalau sudah nisabnya, waktunya sudah, silakan dikeluarkan, karena itu dapat mensucikan harta kita, dapat mensucikan jiwa kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua apa yang kita keluarkan. Faryarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari mana kita tidak tahu rezeki itu akan datang. Terus kemudian diaplikasikannya di selain bulan puasa apa? Tadi saya bincang-bincang dengan Bapak DKM masjid. Ini kalau di pelapon masjid ini bagus, megah, sejuk di pelapon. Terkendala biaya, Ustadz. Ini buktinya terwujud masjid sekokoh kini. Dari swadaya masyarakat barangkali, mudah-mudahan. Soalnya apa? Ada suatu kisah dari sirah An-Nabawiyah. Ada seorang kakek mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Dan jembatan Siratal Mustaqim itu bahannya satu rambut dibelah 7, bukan satu helai. Kalau satu helai kan satu begini, itu satu rambut dibelah 7. Satu rambut saja udah kecil, ini dibelah 7. Kehendak Allah. Kakek tersebut susah mau masuk. Karena apa? Ketika melihat ke bawah itu neraka jahim, neraka lagi, apinya bergumpal-gumpalan. Kakek tersebut mau masuk, mundur lagi, mau masuk, mundur lagi, takut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatanginya. Kenapa kakek begitu ragu untuk menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim? Iya Rob, takut Rob. Kalau saya salah melangkah, jatuhlah ke bawah, bagaimana ya Rabb? Terus kemudian kakek mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam kisah sirah Nabawiyah, kakek barangkali kakek mempunyai harta yang dulu pernah kakek sedekahkan, baik itu di majelis taklim dalam membangun sekolah ataupun sarana ibadah masjid ataupun apa. Kakek tersebut mengingat-ingat, oh iya Rob, dulu saya pernah menyumbangkan 5 sak semeng, 1 truk pasir. Kakek tahu nggak nama masjidnya apa? Lupa ya Rob. Atas izin Allah, masjid tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya masajidul qaqil, man huwal masajidu alladhi yu'ti'u sadaqatan fil asbad. Hei masjid-masjid, siapa yang merasa kau sumbang oleh kakek ini, maka dari itu datanglah. Atas izin Allah, satu masjid datang terhadap kakek tersebut.
dengan mengatakan, ta'ala baik karab, ta'ala baik karab, saya datang untuk menolong kakek ini ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah betul kamu disumbang 5 sak semen? Betul. 1 truk pasir? Betul. Oleh kakek itu? Betul ya Rabb. Tanda terima kasihmu, silakan naiki kakek ini supaya bisa menyeberangi. Kakek ini disuruh masuk, kemudian bisa menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim yang bahannya 1 rambut dibelah 7. Subhanallah, sehingga masuk ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim, surga yang didambakan oleh kita umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid ini rumah Allah yang mana dipakai ibadah sholat, dan sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat muslim, dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman, di akhirat kelak adalah salat. Di kalimat panjang hadis tersebut ada kata-kata soluhat fasadat. Maksudnya apa? Kalau solatnya soluhat, kalau solatnya baik, insya Allah amal perbuatan semuanya akan baik. Akan tetapi fasadat, apabila solatnya kurang baik, dohor solat, asar tidak, maghrib jamaah banyak solat, isya kagok tidak, subuh ketiduran, fawailul lil musallin, bagi yang solatnya begitu, fawailul lil musallin, neraka welah tempatnya karena melalaikan ibadah solat. Ini solat ini pokok utama ya, aqamaddin, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama Allah. Wa man aqamaha, dan barang siapa yang melaksanakan salat ini, aqamaddin, sudah meninggikan kalimat Allah, yaitu Islam. Kita punya agama Islam, punya masjid. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, faqad hadamaddin, sudah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu yaqlu wa la yuqla alaih. Islam itu adalah agama yang paling tinggi daripada agama-agama yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan, kami manusia, al-insanu makanun khata' wa nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Al-haqqu min rabbikum, apabila ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, kami hanya menyampaikan ungdur man qala wa la tangdur man qal. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kita sama-sama manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.